Shalom, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Renungan kita hari ini berjudul Keberhargaan Yesus bagi kita. Mari kita baca terlebih dahulu Mazmur yang ditulis oleh Daud di kitab Mazmur, pasalnya yang ke-16, ayatnya yang kedua dan 5. Aku berkata kepada Tuhan, Kaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Kau. Dan di ayat yang kelima dikatakan, Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan padaku. Saudara, dari Mazmur Daud kita bisa menilai seberapa berharganya Tuhan Yesus bagi Daud. Sampai-sampai ia mengatakan tidak ada yang baik bagiku selain Kau. Dan dia mengumpamakan Tuhan itu di ayat yang kelima tadi sebagai warisan dan piala. Kita bisa tahu bahwa Daud memandang Tuhan dan menilai Tuhan sebagai sesuatu yang sangat berharga dan bernilai bagi dirinya. Yang jadi pertanyaannya adalah, apakah kita juga memandang Allah adalah pribadi yang begitu berharga bagi kita, seperti Daud memandang Tuhan? Mari kita renungkan dan jawab masing-masing. Pribadi lepas pribadi. Yang jadi perenungan kita hari ini adalah, kenapa kok Daud bisa menjadikan Tuhan Yesus sebagai pribadi yang begitu berharga di hidupnya? Nanti saudara bisa baca satu pasal semuanya, tapi agar tidak terlalu panjang kita baca di ayat yang ke-7 sampai 11. Ayat yang ke-7 sampai 11 berbunyi, Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tanganmu ada nikmat senantiasa. Bisa kita lihat saudara, mengapa Daud bisa menganggap Tuhan begitu berharga di hidupnya? Yaitu karena Daud punya pengalaman manis dengan Tuhan selama hidupnya. Sama halnya dengan kita. Siapa orang yang kita anggap berharga di hidup kita, yang sampai-sampai kita nih mau rela mati bagi mereka? Anak kita, ibu atau ayah kita, pasangan kita mungkin. Pertanyaannya, kenapa mereka berharga bagi kita? Karena kita punya pengalaman dengan mereka yang begitu indah. Contohnya dengan anak kita. Kita ingat betul bagaimana rasa sakit dan ribetnya selama 9 bulan saat mereka di kandungan. Atau bahkan jika kita adalah orang tua yang divonis tidak bisa hamil, lalu kita tiba-tiba menerima kemurahan dan tiba-tiba bisa hamil. Pasti anak itu menjadi pribadi yang begitu berharga untuk kita. Belum lagi di mana saat mereka tumbuh besar, kita lihat bagaimana dia mencintai kita, memanggil kita mama, papa. Oh, itu begitu indah. Begitu juga dengan orang tua kita. Di mana ketika kita memiliki orang tua yang begitu sayang kepada kita, begitu mencintai kita, di mana mereka dari kita kecil kita merasakan pelukan hangatnya dan mengingat semua jerih payahnya saat kita sakit dan mau bersekolah dan mau bersusah payah, berusaha keras bekerja untuk mengabulkan apa yang kita inginkan. Momen-momen hidup bersama mereka lah yang membuat mereka, yaitu orang tua dan anak kita, menjadi orang yang berharga di hidup kita. Sama dengan Daud. Daud bisa menjadikan Yesus sebagai sosok yang begitu berharga di hidupnya. Karena Daud dengan sengaja memilih membuat pengalaman bersama dengan Tuhan semasa hidupnya, dengan melibatkan Tuhan di setiap keputusan dan langkahnya. Jadi saudara, kalau kita ingin Yesus menjadi pribadi yang berharga bagi kita, mari kita dengan sengaja setiap hari berjalan dengan Dia, memandang kebaikannya, merenungkan apa yang sudah Dia perbuat dalam hidup kita hari demi hari. Maka kita akan terpesona pada Dia, dan sama seperti Daud, kita akan memandang Yesus adalah pribadi yang paling berharga di hidup kita daripada yang lain. Sehingga saat semua orang pun akan meninggalkan kita, maka kita tidak takut.
sebab Tuhanlah yang terbaik dan paling berharga, dan Dia aja cukup buat kita. Tuhan Yesus memberkati.